Inilah cara bermain golf yang disukai Bibi Tatam. Jangan pernah mencicipi bunga-bunga yang masih muda. Tapi gadis ini masih mau coba satu kali. Pria itu meniup tongkatnya untuk keberuntungan. Lalu dengan hati-hati memasukkan bola ke dalam lubang. Yang menyebabkan mereka gila seperti ini. Karena mereka udah menganggap kecintaan mereka sebagai permainan mendebarkan. Pria ini adalah mafia. Sehingga mereka tidak memperhatikan keadaan. Juga tidak memperhatikan etika moral. Bahkan sahabat ini tidak bisa menahan. Tak disangka di negara Turki yang romantik ini. Pertemuan sebelum menikah dilarang. Hal ini yakin nantinya mereka harus dihukum. Keesokan harinya, pernikahan mereka diadakan. Saat mereka memakai cincin. Juga menunjukkan kehidupan manis sepasang ini akan dimulai. Tetapi keduanya terlalu gila. Malam pernikahan tapi membuat menjadi TKP. Adegan selanjutnya terlalu menakutkan. Permisi saya lewat adegan ini. Tidak bisa tidak berkata. Kehidupan orang kaya memang bosan. Waktu manis sangat pendek. Pelan-pelan, Laura menyadari keinginan Massimo terlalu banyak. Bahkan dia makan bersama sahabat. Massimo juga menduga dia. Karena hal ini mereka udah saling bertengkar. Kemudian, Massimo tidak mengizinkan Laura keluar sendiri. Hal ini membuat dia tidak nyaman. Massimo mau lebih ikat Laura. Massimo membeli sebuah perhiasan busana harganya ratusan miliar. Sekaligus minta maaf kepadanya. Dan berkata nantinya akan tidak kontrolnya lagi. Setelah Laura mendengar dia sangat suka. Untuk membalas, dia menyiapkan kejutan untuk Massimo. Massimo sangat ragu-ragu untuk tunggu. Sebab dia mencintai Laura seperti ini, itulah dia membuat Massimo merasa aneh. Setelah makan dan minum, Massimo berkata dia ada saudara kembar. Laura sangat penasaran. Karena sebelumnya dia belum pernah menyebut hal ini. Di upacara pernikahan mereka, adik dia juga tidak menghadiri. Awalnya dia mau mengetahui. Tapi Massimo ragu-ragu. Tampaknya sedang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari kemudian. Setiap hari ada banyak pesta mewah yang harus menghadir. Awalnya sangat gembira. Pelan-pelan Laura merasa bosan dan lelah. Hari ini, mendengar masih ada sebuah pesta. Akhirnya dia tidak bisa menahan lagi. Tapi Massimo pikir dia tidak sopan. Memarahi dia lalu meninggalkan. Sekejap mata, Laura melihat seorang yang mirip Massimo. Mantan pacarnya juga maju ke arah orang itu. Laura segera ikut. Pergi ke arah suara, dia maju ke ruang di ujung lobi. Tapi saat dia membuka pintu, adegan di depan membuat dia sangat terkejut. Inilah cara terbagus untuk lupa masa lalu. Dia melempar HP, tidak menghubungi dunia luar lagi. Kemudian menyuruh sopir mengantar dirinya ke rumah dia. Tapi yang dia tak sangka, lelak miskin ini tinggal di villa luasnya ribuan kilometer persegi. Nacho memasak makanan siang untuk dia. Mereka bercakap-cakap dengan senang. Tapi gelas yang dipegang oleh Laura tiba-tiba jatuh. Nacho takut dia terluka sehingga menggendongnya. Lihat pria yang sopan ini. Hati Laura tiba-tiba berasa dengannya. Selama waktu kemudian, mereka sebagai sepasangan yang sedang cinta mencintai. Pada siang hari mereka bermain di pantai. Pada malam hari mereka menikmati makanan dan minuman. Menonton film bersama. Kadang-kadang Laura mengingat masa lalu. Tapi ingat kehinatan Massimo, dia masih patah hati. Saat kerinduan dan kedendaman kombinasi, dia tidur di pelukan Nacho. Pada saat itu, karena tidak menemukan Laura maka Massimo sangat khawatir. Pertama-tama, dia menemui mantan pacar Anna. Bertanya kehilangan Laura berhubung dengan dia atau tidak. Anna tidak mengakui. Seperti pikiran Massimo. Bawahannya mengetahui Laura sedang tinggal bersama sang sopir. Identitas sang sopir tidak biasa. Dia pangeran keluarga mafia yang lain. Keluarga ini adalah musuh bagi keluarga Massimo. Dia khawatir untuk Laura, segera mulai bertindak. Laura juga menyadari kepentingan masalah ini. Dia entah kenapa seorang sopir tapi bisa hidup mewah seperti ini. Dinyatakan, akhirnya Nacho berkata kebenaran. Ternyata orang yang Laura melihat pada malam hari itu bukan Massimo. Itulah adik kembarnya. Bahkan Nacho sebagai sopir untuk Laura juga diatur. Semuanya rencana ayah Nacho. Mereka mau memanfaatkan dia untuk mengancam Massimo. Berkat itu keluarganya akan dipengaruhi. Massimo sangat marah. Tapi karena keamanan Laura, dia tidak berani lakukan apapun. Pada saat ini, Nacho masuk. Ternyata di tengah jalan Laura udah dirampok. Kali ini, Massimo tidak bisa menderita lagi. Saat dia marah maka Nacho tiba-tiba mengingat. Dia maju ke depan Massimo. Ikut saya, segera.
Ternyata Nacho udah mencintai Laura. Tapi karena keluarga, dia harus menyembunyikan kecintaan ini. Dengan cepat, mereka sampai sebuah gudang. Orang yang sedang mengunci Laura adalah adik kembar Massimo, Adirono dan mantan pacar Massimo, Anna. Adriano mau posisi kakaknya. Anna karena cemburu sehingga menyebabkan dendam. Saat mereka sedang berjuang, tiba-tiba Laura melawan. Tapi sedetik kemudian, dia ditembak oleh Anna. Massimo segera menembak. Tapi saat menghadapi adiknya, Massimo agak tidak mau. Tapi Adriano masih belum tahu. Akhirnya Massimo harus menembak. Lihat keadaan Laura, Massimo patah hati. Dia entah kenapa percintaan gadis ini membuat dia seperti ini. Bahkan teknik golf terbaik tidak dapat mengisi hati gelisah gadis ini. Karena dia udah mencintai dua mafia. Bahkan malam kemarin dia mimpi dia sedang bercinta dengan dua pria. Dia tidak percaya. Dia udah menjadi kotor seperti ini. Awalnya dia mau mengobrol dengan sahabatnya. Tapi sahabatnya gunakan tindakan nyata untuk berkata dengan dia. Bahwa wanita seharusnya menggunakan rasa yang paling nyata. Laura tidak bisa berkata lagi. Untuk dirinya tidak lebih bingung. Dia mau fokus pekerjaan. Tapi baru masuk kantor udah melihat. Di kompi itu, ada juga peluru artileri yang diisi racun. Akhirnya dia dihancur. Laura buru-buru pulang ke rumah. Ganti pakaian tidur berwarna hitam. Tubuh seksinya terungkap di depan Massimo. Dia pelan-pelan mendekati dan membelai pipinya. Saat berniat terus lakukan. Massimo mendorong dia dengan dingin. Hati Laura seperti dituangkan air dingin. Meskipun marah, dia tidak bisa lakukan apapun. Karena setelah diculik, dokter udah menasehati berkali-kali. Selama setahun, tidak bisa berlatih yang kuat. Tapi waktu pelan-pelan berlalu, Laura tidak bisa kontrol pikirannya. Massimo sulit untuk bertindak. Tapi Laura yang ditolak berkali-kali masih tidak menyerah. Pada sesuatu sore hari, Laura memakai rok hitam. Pandangan dan tindakannya sangat seksi. Massimo segera tahu sebabnya. Dirinya tidak bisa menahan lagi. Jadi, setelah setengah tahun, mereka bercinta lagi. Setelah makan, Laura senang kembali. Tidak hanya terlihat lebih muda. Dia sering tersenyum lebih banyak. Dia dengan senang mengobrol dengan sahabatnya. Tampaknya semuanya sedang lebih baik. Tapi sebuah telepon udah menghancurkan semuanya. Halo, lebah pekerja keras. Aku keluar sebentar ya. Kenapa kamu meneleponku? Karena... Laura mematikan HP dengan bingung. Ingin memperlebar jarak antara kedua belah pihak. Tapi Massimo masih ingat masalah hari itu. Dia menduga bahwa Laura udah mengkhianatinya. Bagaimanapun tembakan itu udah merampok bayi di perut Laura. Dipengaruhi oleh alkohol. Kemarahan yang diderita dalam hati Massimo akhirnya meledak. Berkata jelas aja. Apa yang kamu mau katakan? Hari itu mantan pacarmu menembakku. Akhirnya apa udah terjadi antara kamu dan Nacho? Kenapa kamu menyembunyikan bahwa kamu udah berhamil? Aku mau melindungi keluarga ini. Aku tidak mau kamu marah. Kamu tidak berhak menyembunyikan. Itulah anakku. Itulah anak kita, ia mati karena musuhku. Massimo marah dan melempar gelas di tangannya lalu berbalik. Tidak memperhatikan kaki Laura terluka atau tidak. Lihat Massimo seperti ini. Laura mengingat kelembutan dari Nacho. Hari itu, adegan juga sama. Tapi Nacho takut dia terluka sehingga segera menggendongnya. Massimo tidak peduli dia. Pikir hal ini, Laura segera menangis. Sejak itu, antaranya ada masalah. Tidak manis seperti masa lalu. Sampai saat Laura menghadiri pesta di perusahaan. Satu kali lagi menemui Nacho. Pandangan dia masih lembut. Tampaknya Laura tidak bisa melawan. Momen itu, dia udah ada pikir yang keberanian. Momen itu, dia udah ada pikir yang keberanian.